Malam, Halo, Kak Bernard. selamat Halo, malam. selamat malam. Kita nunggu Cizap dulu ya. Yes, Gimana nih, Kak Bernard? Hari ini trading nggak kok? expected ya. Jadi memang kemarin kan kita sempat ISG berada di 6950, Hmm, di mana itu kan pertama kalinya kita breakout 6940 ya. Jadi memang kita udah bikin higher high sehingga koreksi yang terjadi 2 hari ini itu sebetulnya expected dan berhasil menguji dan rebound dari 6850, 6860 itu bagus ya. hmm, Jadi dari sini saya rasa marketnya lebih kuat untuk mencoba stay lagi di atas 6940. Jadi ini udah bagus sih. Jadi bakal ada ranging lebar antara 6850 sampai 6940. hmm, Berarti selama di atas MA 200 nih ya kok? Iya, sih ada Yes, peluang untuk breakout ya. yes, Karena yes, yes. selama tahun 2023 ini udah percobaan ketiga kali ya. Kalau nggak salah, Ya, belum bisa breakout dari resistennya ya, 6950, 6960 gitu. ya. Cuma kali ini sedikit berbeda ya. Kalau kemarin kan memang kita nggak ada momentum, volume juga pelan-pelan hilang. Nah, kalau kali ini kan kita lihat volume juga bagus ya. Volume Hmm, bagus, terus kita lihat juga tidak ada katalis jelek, kita minim katalis jelek. Malah arahnya ini katalisnya yang ke depan malah positif semua nih. Jadi menurut saya sih overhang di market udah habis ya. Jadi overhang di sudah market reda udah ya kok? habis. Jadi harusnya nggak ada alasan bagi ISG untuk kembali menguji 6.600 saat ini. Oke, menarik, menarik. Kemudian kalau ini sambil nunggu Cizap ya, Cizapnya belum bisa join nih kayaknya. Hmm, Oke, mungkin kalau dalam seminggu terakhir ini kan suku bunga Amerika juga kembali naik ya 25 basis poin dan hmm. itu juga sesuai ekspektasi ya kok. Kalau dari Ko Bernard sendiri melihat apa suku bunga ini gimana sih kok? Apakah ini sudah benar-benar peak atau nanti ini masih bisa naik lagi sekali lagi gitu? Oke, sebelumnya memang benar market ini udah price in karena Hmm. sejak Powell melakukan speech di bulan Mei itu sebetulnya market udah siap untuk kenaikan di hari ini. Bahkan menurut saya sudah siap bahkan untuk kenaikan di bulan September seperti itu. Jadi mereka sudah well anticipate dan bulan Mei gejolaknya udah selesai dan sudah price in. Dan masalah kemungkinan naik lagi atau enggak, saya melihatnya seperti ini. Sebetulnya dari Amerika sendiri, real interest rate-nya udah positif ya. Real interest Hmm. rate-nya udah positif, jadi interest rate mereka udah di atas dari inflasi. Nah, kalau secara logika sih harusnya udah nggak ada alasan bagi mereka untuk menaikkan suku bunga kembali. Tapi kita juga melihat bahwa kemarin data consumer confidence itu rebound dari kemarin udah 6 bulan 7 bulanan stay di 100 tiba-tiba di 118 ya, di Betul. atas dari konsensus. Terus kita tahu juga GDP Amerika kuat, kemarin juga di atas konsensus growth 2% lebih. Dan kita juga tahu bahwa data tenaga kerjaan di Amerika ini juga selalu di atas konsensus. Jadi kekhawatiran-kekhawatiran inilah yang menyebabkan pemerintah Amerika, Powell pada khususnya, sedikit lebih konservatif. Jadi mereka lebih berhati-hati sebelum mereka melakukan pausing suku bunga. Tapi menurut saya, whatever the choice, apakah itu stay di posisi sekarang ataupun nanti naik 25 basis point, harusnya udah tidak ada gejolak di market. Karena ujungnya udah kelihatan. Seperti itu. Iya. Halo. Halo, kok. Halo Ciza. Halo. Oke, aman. Dah, Halo. dah. Oke. Oke, Ya, oke. jadi Lanjut kok, lanjut kurang kok. lebih, Aku tahu jadi nih. jadi kurang lebih seperti itu sih. Apapun yang terjadi di bulan September nanti, menurut saya market udah nggak akan overreact. Karena sebetulnya yang menyebabkan market bereaksi ketika suku bunga naik itu bukan masalah ininya, bukan masalah kenaikannya, tapi masalah mereka tidak tahu ini naik sampai kapan. Sedangkan Hmm, sekarang ujungnya udah kelihatan. Seperti itu. Jadi, ya apapun keputusannya, saya rasa market udah nggak akan ada gejolak. ya. Kalau kita lihat juga dari Dow Jones, kemudian dari S&P dan apa namanya ISIC juga udah rally-rally terus ya kok. Sementara Betul, ISG kita betul. di tertahan nih
di resisten gitu ya, belum bisa kemana-mana gitu. Menurut saya momentumnya nanti ketika bulan Agustus mungkin kita akan jadi bank sentral pertama yang akan menurunkan suku bunga. Oke, di bulan Agustus ya kok. Ya, jadi saya cukup confident mengenai kemungkinan bank sentral kita akan menjadi bank pertama yang akan menurunkan suku bunga. Karena kita punya fundamental yang berbeda, kita punya growth yang sustain, terlepas dari Q2 kita punya call dipukul sampai 120, ternyata kita masih bisa growth GDP di 5%. Kita punya neraca perdagangan surplus 39 kali berturut-turut. Jadi ini Betul. sesuatu yang menyebabkan pertimbangan dari bank sentral kita, oh ya kita secara fiskal kita kuat. Kita nggak takut outflow dan kita nggak akan takut mata uang kita melemah karena adanya outflow. Karena kita punya kondisi fiskal saat ini sangat berbeda dengan setahun 2 tahun lalu ketika kita terlambat menaikkan suku bunga dan terjadi outflow besar-besaran. Seperti itu. Oke. Kemudian kalau kita lihat ya, berarti arahnya ini saat ini udah siap-siap ya, market mungkin sudah ancang-ancang terjadi penurunan suku bunga nih kok. Ya, kemudian kalau kita lihat apa untuk sektor yang akan diuntungkan kira-kira apa nih? Iya, jadi sebetulnya market Indonesia sendiri ini kan masih terbelah ke dua pandangan ya, bahwa kita still pausing sampai akhir tahun atau kita mungkin immediately dalam 1-2 bulan ke depan akan cut rate. Nah, kalau saya pribadi sih, sejak kita melewati bulan Mei, Juni, itu adalah masa-masa kita akumulasi dan sekarang adalah masa kita menunggu hasil akumulasi itu. Nah, kalau mau ditanya sektor apa spesifiknya, kalau saya sendiri sih terus terang result base ya. Saya sendiri result base. Jadi nggak peduli apapun sektornya, yang resultnya bagus pasti akan di-appreciate. Nah, tapi kalau kita melihat secara sentimen khusus dari suku bunga yang akan turun, ya nggak lain nggak lagi ya pasti kita melihat BSDE, CTRA itu raja properti yang mungkin akan sedikit banyak menikmati keuntungannya seperti itu. Nah, kalau diomong banyak nggak sih penurunan suku bunga ini akan berimplikasi kepada penjualan properti? Sebetulnya boleh dibilang enggak juga, karena apa? Kemarin itu kan naiknya suku bunga itu kan naik cepet banget kan. Banyak bank-bank yang di Indonesia sendiri itu yang sebetulnya masih menahan suku bunga mereka. Beda dengan sebelum-sebelumnya. Mungkin sebelum-sebelumnya itu kenaikan suku bunganya tidak sedrastis kemarin, tapi lama. Sehingga bank itu mentransmisikan kenaikan suku bunga itu langsung di-pass on ke suku bunga kredit. Kalau sekarang ini enggak nih. Kebanyakan simpanan juga gitu-gitu aja, bahkan beberapa bank digital malah cut mereka punya bunga ya, bukan malah naikin gitu kan. Iya. Dan untuk bunga lending juga nggak beda jauh. NKMK di BCA juga masih bisa dapat 8-9% gitu kan. Belum ada perubahan yang signifikan seperti itu. Jadi lebih ke arah apa ya, karena bunganya lebih longgar, mungkin nanti penyaluran kreditnya juga lebih leluasa. Nah, itu yang bisa mendrive orang mungkin lebih gampang untuk melakukan perluasan usaha ataupun membeli properti. Lebih ke arahnya ke situ sih lebihan. Seperti itu. Kok bicara tadi, Ko Bernard bilang bahwa Indonesia mungkin akan di bulan Agustus ya, Ko ya, untuk suku bunga. Kira-kira seberapa optimis Ko Bernard melihat performance dari IHSG mungkin di Q3 gitu, Ko? Karena kita udah berlalu nih dari first Q sampai second Q. Apakah secara, bukan seasonal sih, karena kan kita lihat kadang tahun ini sama tahun sebelumnya mungkin agak sedikit berbeda, Ko. Nah, mungkin kalau di tahun ini, mana nih yang mungkin akan bersinar gitu dari di antara semua quarter gitu, karena tahun lalu kita expect bakal ada window dressing bla bla bla, ternyata kan nggak tahun ini window dressingnya dahsyat harusnya. Tahun ini harusnya window dressingnya dahsyat, jadi buat teman-teman ya siap-siap posisi ya dari sekarang. Saya percaya tahun ini window dressingnya bakal dahsyat. Saya punya target pesimis IHSG di 71, target optimisnya di 73. Oke. Wow. Cukup di tinggi ya, range itu. Berarti karena dari range saat ini ya. Iya. Karena bagi saya udah nggak ada downside ya, udah nggak ada alasan bagi IHSG untuk melanjutkan pelemahannya. Untuk secara flow kalau kita lihat, selama 2022 akhir banyak orang yang keluar dari market, terutama retail ya.
banyak retail yang udah kembali ke kerjaannya, ke sektor real, itu semua udah selesai. Jadi downturn-nya udah nggak ada. Jadi kalau kita ngomong liquidity rush di bursa ini sudah selesai. Yang ada hanya liquidity in sekarang itu. Liquidity in dari mana? Bayangin, selama ini semua dapen-dapen, semua insti yang sifatnya terima iuran, mereka itu kan punya arahan investasi untuk target return investasi ya. Yes. Selama 2022 mereka punya iuran, nggak usah mikir lah, beliin instrumen pendapatan tetap itu 7%, 7,5% udah mencakup ke target return mereka gitu kan. Nah, saat ini yield obligasi udah di 6,1 dan 6,2, rata-rata segitulah. Yield obligasi udah range 6,1 sampai 6,2%. Artinya setiap iuran yang masuk ke BPJS, iuran yang masuk ke dana pensiun, mereka ini harus belanja nih untuk mencapai ke target investasi mereka. Belanjanya nggak bisa ke fixed income lagi gitu kan. Nah, ini yang nanti akan jadi inflow ke bursa kita gitu. Jadi kalau kemarin 2022 tengah ke belakang kita ngomongnya outflow karena duit keluar menjadi katakanlah orang kerja dan lain-lain, yang berikutnya adalah inflow. Inflow. Karena mereka insti-insti ini terima duit iuran terus, mereka harus belanja ke saham. Karena mereka kalau belanja ke fixed income lagi udah nggak nutup nih. Jadi harus dialokkannya ke equity atau saham ya? Sinyalnya Ko Bernard kayak ada problem. Iya nih. Tes. Oke. Tes. Oke, jadi aman. Jadi kalau bisa dikatakan institusi akan lebih mengalokasikan ke saham ya, kayak equity ya. Yes. Kurang lebih mereka kan lebih bermain di risky aset ya. Ya, jadi apakah oke. Sorry, kok bicara risky aset apakah bicara risky aset apakah cuman kenanya ke saham atau mungkin nanti bakalan ramai lagi nih kok bicara kripto, bicara P2P, bicara yang lain-lain gitu kok. Oke, kalau kita ngomong dana insti, dana dapen, dana BPJS, ya otomatis kan mereka pilihannya risky asetnya cuma satu ya. Nggak bisa ke yang lain-lain. Mereka pasti mainnya cuma saham. Bicara retail investor. P2P, mau ke kripto, menurut saya itu udah nggak gede ya. Menurut saya itu udah nggak gede karena apa? Saat ini concern dari para retail sekarang udah bukan masalah cari duit di market ataupun derivatifnya, mereka concernnya cari duit di kerjaan real saat ini. Seperti itu. Mungkin ini ada pertanyaan nih dari Pak Yohanes, boleh dibacain, Vin? Oke, ini mungkin pertanyaannya yang tadi ya nih. Oh. Bagaimana? Belum sih, Cik. Belum. Cuman kelewat aja. Tadi kan udah ngebahas tentang US ya. Kemudian, nah ini ada pertanyaan bagaimana pendapat mengenai yield curve control dari Bank of Japan ya? Gimana? Iya. Jadi kalau kita ketahui tadi itu sebetulnya hari ini kita semua berharap bahwa Jepang itu mulai menaikkan suku bunga. Karena kita merasa suku bunga di Jepang ini yang selama ini tetap dijaga untuk tidak naik terlepas bahwa inflasi mereka udah kemana-mana gitu kan. Nah, kalau yang saya lihat Jepang ini sedang memasuki era industrialisasi 4.0 nih. Jadi otomatis kan mereka sekarang juga lagi menggenjot, mereka punya industri, mereka lagi memperbaiki ekonomi dalam negerinya, dan kalau dilihat, oke, inflasi ada di Jepang. Tapi itu sebetulnya karena apa? Karena kenaikan daya beli mereka, karena mereka bisnisnya jalan gitu kan. Karena mereka inflasi dengan growth, bukan stagflation loh. Dan di sini sebagai negara eksportir, mereka itu pasti lebih senang kalau mata uangnya lemah. Nah, tinggal mau seberapa lama mereka dijaga seperti itu kan. Karena kan bagaimanapun juga kondisi yen seperti ini pelemahan yang
luar biasa tidak umum ya. Dan menurut saya sih ini udah bottom. Jadi sooner later opsinya bagi government Japan pasti sedikit banyak harus align terhadap inflasi mereka seperti itu. Oke. Oke. Mungkin bicara ini kok kita sedikit tadi udah bahas makro ya kok ya, karena kita tahu baru aja nih terkait dengan Fed rate gitu ya. Tapi sebenarnya gue karena beberapa kali kita kebetulan masuk ke grup Kobernat, ini juga mungkin buat teman-teman yang dengerin gitu ya, Kobernat ada mention beberapa IPO mana yang menarik buat dimasukin, buat diinvestasikan dan oke gitu secara performance. Nah, kita pengen tahu nih kok, kira-kira gimana sih Kobernat cara screeningnya, mana yang oke dan lain sebagainya gitu kok. Oke, kalau saya pribadi itu sebetulnya sederhana sih. Yang pertama kali saya lihat itu pasti siapa sih ownernya, itu nomor satu. Jadi kan untuk IPO yang perlu kita tahu itu adalah reputabilitas dari ownernya. Apakah owner ini orang yang reputasinya cukup baik? Apakah dia reputasinya orang yang punya duit, ya toh? Atau dia memang orang yang tanda petik orang yang termasuk tricky di pasar seperti itu. Nah, itu kan nomor satu ya, karena apapun kita punya barang, bisnisnya apapun, sebagus apapun, kalau ownernya punya reputasi yang notabene kurang bagus, ya pasti IPO ini tidak akan perform. Itu satu. Dan yang kedua, saya baru melihat secara bisnis. Secara bisnis ini sebetulnya dia gimana sih? Masuk akal nggak dia dijual dengan valuasi demikian? Contoh, ada emiten yang raise fund untuk buka les-lesan gitu kan. Les-lesan ini bisa scalable sampai seberapa? Dengan valuasinya seperti itu masuk akal enggak gitu kan. Asetnya enggak ada, asetnya itu cuma guru les, di mana anytime guru lesnya hilang ya dia hilang aset gitu kan. Terus revenue-nya dia itu seberapa sustain gitu kan. Nah, model-model kayak gitu kan kita harus ada feeling ya. Maksudnya bisnis yang di IPO-kan ini tuh memang layak untuk dapat fund dari kita, investable, ataukah memang ini ada potensi rug pull. Kita nggak nutup mata. Sekarang ini banyak emiten yang karyawan cuma 3 orang IPO. Pendapatan cuma 1,5 M, raise fund 100 M, market cap 300 M. Ini apa-apaan gitu kan. Nah, kalau kayak gini-gini kita aja masih mau ikut IPO-nya, yang salah sebetulnya bukan emitennya, yang salah yang ikut. Ngapain ikut? Nggak dibaca prospektusnya, gitu kan. Jadi model bisnisnya pun kita harus tahu. Kayak sekarang ada yang mau IPO. Bisnisnya apa? Cuma nyewain lahan ke salah satu universitas. Itu kan sama aja kita dibodohin. Dia beli lahan, di IPO-in berarti kita balikin refund duit dia hasil beli lahan, dia tetap dapat kontrakannya. Kayak gitu. Yes. Nah, itu kan kita dibodohin sama emiten. Sorry to say ya, itu pembodohan dari emiten. Dan yang saya sayangkan dari regulator sendiri, kenapa kok model kayak gitu di oke-okein aja dengan hanya karena KPI pengen mengejar banyak emiten yang IPO. Nah gitu caranya Pak. Karena di luar sana banyak emiten yang nggak layak IPO dan keprosok juga. Dan banyak emiten yang sebetulnya layak IPO malah dipersulit gitu kan. Kayak gitu. Jadi saya sih pasti berdasarkan pertama owner, kredibilitas owner seperti apa. Yang kedua kita lihat bisnisnya masuk akal nggak. Kalau bisnisnya ini di IPO-in, masuk akal nggak dia respon segitu untuk ekspansi usaha? Ya kan? Kalau kita rasa misalkan bisnisnya tidak scalable, bisnisnya revenue cuma 30 M, net profit cuma 1 M, mau respon 100 M, mau dibuat apa? Ya model-model kayak gitulah. Yes. Bicara yang waktu itu belum lama nih, kok Bernat ada posting juga nih, ternyata ada yang mundur IPO-nya. Yes. Jadi gini, banyak perusahaan yang merasa siap IPO padahal nggak siap. Contoh yang mundur itu. Sekarang perusahaannya rugi, ya kan? Raise fund 300 miliar, ya kan? Dasar valuasinya dari mana saya nggak tahu. Terus itu bisnisnya cuma minjemin duit, di mana pasti ada NPL, ya kan? Betul. Terus lu cuma makan
selisih bunga, anggap aja ini bank mini yang tidak pintar meregulasi masalah NPL karena kamu nggak punya anggunan, terus kamu IPO. Dengan kamu tidak bisa membuktikan bahwa performancemu ini layak untuk diinvestasiin orang. Ya sorry to say ya, itu bahkan klien-kliennya dia aja sampai ditawarin placement. Itu full of shame ya. Berarti kamu bahkan tidak bisa menemukan anchor investor. Dan kalau kamu mencari sampai segitunya cari placement, itu kamu cuma cari exit buat dirimu sendiri sih. Nah ini kan yang harusnya bisa dibaca sama regulator ya. IPO itu kan sebetulnya salah satu sarana raise fund. Raise fund untuk apa? Membesarkan bisnis. Itu nomenklatur IPO itu kan sebetulnya di situ dulu. Bukan salah satu wacana untuk melegalkan orang mau jual bisnis. Bisnisnya divaluasinya digede-gedein, diecer dalam bentuk saham gitu kan. Valuasinya 100M, dijual 300M, di IPO-in 100M. Udah, itu udah exit gitu. Kayak gitu. Atau bisa juga valuasi sengaja dimurahin, ya kan? Valuasi 100M, dijual di IPO cuma 70M, tapi semua barang di corner, dinaikin sampai 200M, orang FOMO barang dibanting semua. Nah, itu udah bukan rahasia, itu terjadi gitu kan. Betul. Ya, betul. Sering banget ya. Benar. Kok kalau fenomena nih kok yang terjadi belakangan ini ya kok, kalau aku perhatiin di 3 bulan belakangan, kan mindset kita sebagai retail berpikiran bahwa ketika saham itu oversubscribe dan alokasi ke retail itu besar, alokasi ke retail itu kecil gitu, biasanya kan saham ini bakal naik arah ya kok ya, secara psikologi dan terjadinya di umumnya seperti itu. Tapi belakangan ada nih, ternyata saham-saham alokasinya besar ke retail, tapi ternyata naik juga gitu, malah lebih better performance-nya. Kira-kira? Ya, itu namanya Christmas come early ya kalau bagi saya. Jadi gini, kalau masalah strategi dari emiten yang membagi kecil, kemudian dinaikin, kemudian baru di atas dibagi, itu udah basi. Semua orang udah tahu gitu kan. Akhirnya apa? Kalau sekarang dibalik nih, kalau dia mau distribusi gampang. Bagi aja kecil, nanti orang FOMO kejar di arah, kasih aja barangnya. Kasih aja barangnya terus gitu kan. Sekarang kalau saya lihat tendensinya kayak gitu. Kalau dulu kan orang bagi kecil dikekep sampai certain valuation, mereka baru bagi barangnya kan. Nah sekarang kalau dia kekep sendiri barangnya sampai certain valuation, orang juga udah takut, nggak berani gitu kan. Nggak berani ngejar ke atas. IPO harga 100, bagi barang di 500, 600, 700, dibawa ke 1000. Emang siapa yang berani beli di 1000? Nggak banyak. Akhirnya apa? Dia udah ngangkat dari 100 ke 1000, fund flow-nya gede, exit-nya nggak banyak gitu kan. Kayak gitu. Nah, daripada gitu ya, sekarang pakai strateginya, ya kasih kecil, tapi belum tentu jaminan juga. Mungkin arah 1 kali, arah 2 kali udah mulai diecer barangnya gitu kan. Orang masih berharap arah ketiga, arah keempat. Padahal nggak pernah ada gitu kan. Itu bisa jadi. Dan yang kedua, kenapa kok yang dibagi gede malah naiknya bagus, kenceng gitu kan. Kembali lagi ke masalah valuasi. Itu satu. Ini kalau kita ngomong yang benar nih. Kembali lagi ke masalah valuasi. Nah, valuasinya dia under atau overpriced. Karena di situ kan juga market yang menentukan. Dan yang kedua, dengan pembagian gede ini karena fund nggak ada subscribe atau bagaimana. Karena ketika ini barang bagus dan under subs atau subsnya pas-pasan, sehingga dibaginya gede, sedangkan fund itu masih under subs, ketika mereka ingin fund ini pengen wait and see, contoh nih Aman. Fund itu under subs di IPO. Semua fund under subs Aman di IPO. Karena mereka waktu di sharing prospektus, Aman ini banjir 5 bulan di site-nya. Sehingga mereka merasa, oh ini revenue 5 bulan hilang, first half revenue pasti jelek. Ya kan? Terus ada kekhawatiran juga masalah ekspor copper. Banyaklah semua orang fund yang saya tanyain, gimana masalah IPO Aman? Nggak mau. Begitu ternyata ownernya komitmen, semua orang yang buat ditampung, fundnya FOMO, cari di market, hajar semua di market gitu kan. Jadi akhirnya apa ya, otomatis harganya naik karena powernya fund kan gede. Nah demikian juga
yang tadi saya bilang, oke, kita ngomong kita nggak tahu fundamentalnya deh, dibagi gede. Ya kembali lagi, niatan ownernya seperti apa? Memang dia habis terima dana IPO, rencananya memang ini adalah sesuatu yang bagi dia harus dijaga, karena ini adalah bagian dari brand-nya dia, bagian dari image-nya dia, muka perusahaan dia, ataukah bagi dia, ya udah, IPO ya sudah, that's it. Market bukan urusanku urusan kerja. Nah, ini kembali lagi ke itikat dari owner, seperti itu. Nah, untuk screening hal-hal seperti itu, yang kita harus lakukan apa? Ya banyak-banyak pasang telinga. Ini reputasi orang ini seperti apa gitu kan. Terus untuk kira-kira orang di belakangnya ini siapa aja. Mampu nggak dia nahan barangnya kan gitu. Ya kita nggak usah munafik lah. Kita ngomong, oh IPO ini kan ya apa kata market. Supply demand di market bullshit. IPO yang naik semua ya karena ada makernya. IPO yang naik karena semua ada penjaganya. Jadi jangan terlalu polos deh ngomong kalau IPO itu semua supply demand di market. Nggak ada makernya, kayak kucing itu nggak ada. IPO yang benar ya karena memang dijaga. IPO yang nggak benar ya karena memang ownernya yang exit. Udah gitu aja. Berarti dalam jangka pendek ya atau short term, reputasi dari underwriter sendiri itu ngaruh banget ya kok? Pengaruh banget. Karena gini, memang selain underwriter, yang pengaruh itu siapa? Ownernya, kemampuan financial ownernya. Kayak gitu. Nah, ini yang harus kita lihat, kemampuan financial ownernya ini seberapa gede. Karena gimana-gimana, contoh nih dibahas nih, MBMA. Itu KAI nampung terus. Karena apa? Ya boleh dilihat dari beberapa expose yang ada di berita, yang nampungin semua duit dari induk usahanya gitu kan. Dari MDKA-nya gitu kan. Anak usaha MDKA yang nyediain duit memang untuk nampung buangan dari retail, dari insti. Nah, kalau yang memang model kayak gini, berarti kan komitmen, terlepas harganya memang turun ya. Tapi kan bukan tipe rakpul, yang dari IPO 795 langsung jadi 400 gitu kan. Atau jadi 200 gitu kan. Nah, kalau yang dari katakanlah IPO harga 1000 jadi 100, ya itu udah indikasinya memang rakpul gitu kan. Ya itu memang perlu dipertanyakan dari sekuritas maupun dari ownernya. Apakah memang sekuritasnya sepolos itu, tidak mengenal reputasi owner, ataukah sekuritasnya ketipu owner gitu kan. Seperti itu. Masalah undersubs, oversubs, kalau bagi saya oversubs itu nggak jaminan ya. Karena contoh salah satu emiten minuman oversubs berapa kali, berapa triliun. Jadi bubur juga tuh. Karena apa? Kebanyakan tendensinya barang-barang kecil seperti ini, kita ini ngebom IPO-nya. Saya, Haji Sabrina, semualah, Michael Yo, ada IPO gini. Kita ngincernya mungkin cuma dapat 100 juta, kita ngebomnya mungkin 5M, 6M. Ya kan? Gimana nggak oversubs kayak gitu? Begitu udah dibagi, ya nggak ada lagi yang mau subscribe, ngapain? Gitu kan? Jadi, istilah oversubs itu ya sebetulnya karena bom-boman itu semua. Jadi jangan ketipu. Kayak gitu. Bukan the real demand itu. Karena mereka tahu dibaginya kecil, ya kita semua berbondong-bondong untuk ngebom gitu kan. Betul. Kayak gitu sih. Yes. Nah, ini mungkin ada pertanyaan nih. Contoh kok CNMA bagus secara profit. Kira-kira gimana walaupun dia? Oke, kalau kita bedah prospektus dari Sinema sendiri, yang saya kurang suka itu selalu gini loh. Saya kurang suka perusahaan yang IPO, tapi income-nya itu bukan dari main bisnisnya dia. Kita tahu Sinema, pendapatan tiketing dia dibandingkan dengan pendapatan makan minuman dia, itu lebih gede dia jualan makanan minuman dibanding dia jual tiketing gitu kan. Di mana ini make sense? Kalau kita ke bioskop di daerah, contoh nih dekat rumah saya nih, Pakuwon City, itu bioskop cuma 25.000 Sam. Itu kita beli popcorn sama beli tetek bengeknya aja mungkin satu orang 50.000 gitu kan. Revenue-nya lebih gede jualan makanan minuman daripada jualan tiketnya. Marginnya lebih gede. Marginnya iya. lebih Nah, besar. kalau kayak gini, yang kemudian saya pertanyakan, satu, dia mau pakai dana IPO ini kan katanya untuk ekspansi nih, sama bayar utang sedikit ya, nggak salah ya. Ekspansinya ekspansi kemana? Sedangkan semua mall udah ada XX1. Dia butuh duit itu untuk ekspansi apa? Sedangkan dia beli right film apa segala,
selama ini tanpa ekspansi pun udah jalan gitu kan. Udah nutupin dari operating income gitu kan. Yes. Berarti kan sedangkan dia sendiri kan dalam kondisi nggak punya aset gitu kan. Terlepas nanti masalah IPO-nya naik atau turun, bagi saya itu saya nggak terlalu lihat, tapi bagi saya untuk tipe bisnis seperti ini saya kurang favorable. Ini preferensi pribadi ya, bukan mencerminkan pandangan apapun. Ya, ini preferensi pribadi bagi saya. Ya saya nggak yakin penggunaan duit ini untuk apa, untuk bisnis ekspansinya kemana. Sedangkan semua mall pasti ada XX1, gitu kan, dan dia pasti dapat special rate karena dia itu mengundang yang namanya orang masuk ke mall, kayak gitu. Jadi dan semua income-nya dia itu udah tercover dari operating income. Jadi kalau untuk capex sih saya bingung capex-nya untuk apa. Apakah dia ekspansi? Nggak tahu ya, mau ekspansi apa ya, mau bikin standalone bioskop atau gimana. Nah, menurut saya standalone bioskop ya buang duit ya. Ngapain lu bisa dapat biaya sewa murah nempel di mall, ada crowd-nya sekalian, menguntungkan win-win sama mall sama dia, terus ngapain dia harus standalone bioskop gitu kan. Terus emang dia mau ngambil filmnya, mau sekarang yang kalau sekali ngambil 5 film, sekarang mau jadi 50 film kan nggak mungkin juga. Iya sih. Karena film pasti ya itu aja yang diambil, yang lagi hit aja ya. Film hit berapa banyak sih? Iya. Benar. Kayak gitu. Jadi bagi saya sih agak nggak favorable dengan reason kenapa dia ngambil IPO untuk ekspansi. Nah, kalau bahas secara durasi kok, biasanya berapa lama sih kok Bernard keep saham IPO? Gampangannya gini, kalau udah beggar, paling gampang apa? Ambil modal. Kalau udah beggar, ambil modalnya, sisa profitnya biarin lah, mau jadi bubur atau mau jadi diamond ya biarin gitu kan. Tapi kita bisa tidur nyenyak daripada kita taruh semua duit di sana, beggar kedua nggak diambil, beggar tiga nggak diambil, tahu-tahu minus 50%, kan sakit ya. Kayak gitu. Jadi ya ini masalah kita bisa mengatur, kita punya ekspektasi lah, di mana kita bisa merasa cukup. Kalau memang fundamentalnya bagus, tapi barang ini naik terus, at some point kan jadi mahal ya. Itu kan kita juga harus sadar. Contoh deh, simple, ADMR. ADMR bagus pada harga yang tepat. Di harga 600 sampai 1000 ADMR bagus, saya mau beli. Tapi kalau udah 3000 ya kita jualan lah. Karena apa? Pabrik aluminiumnya dia baru siap setengah kapasitas 2025 dan 2027. Benar. Terus sekarang dia cuma jualan coal, ya memang dia jualannya bukan thermal coal, dia jualannya coking coal. Tapi harus diingat, kapasitasnya ADMR itu 10%-nya Adaro. Walaupun harga jualnya 1,5 kali sampai 2 kali dari met coal, dari thermal coal, kapasitasnya itu cuma 10%. Ya kan? Market cap-nya hampir sama. Ya apa make sense? Ya enggak. Ya saya sih milih mendingan Adaro-nya daripada ADMR-nya. Jadi jangan mentang-mentang ADMR di bawah Adaro terus kita mikir, oh kalau market cap-nya ADMR 40 triliun, Adaro-nya karena punya ADMR sekian persen berarti Adaro harus di sekian puluh triliun. Itu kalau dalam kondisi ADMR-nya dalam nilai wajar. Kalau dalam nilai nggak wajar ya jangan dilihat kayak gitu. Sama seperti Medco dan Aman. Pada waktu Aman IPO di harga 1.800, itu market cap Medco sendiri sama porsinya dia punya Aman, gedean value dia punya Aman sekitar 21T, padahal waktu dia koreksi sampai harga 900, market cap Medco itu cuma 18-19T gitu kan. Ya itu bisa divaluate bahwa dengan nilai wajarnya Medco, dengan nilai wajarnya Aman, ketemu nilai wajarnya Medco gitu kan. Oke, dengan part of sum, kita ngitung dari Medco punya PetroChina, Medco punya Aman 21%, bla bla bla, ketemu kan. Oh, di harga sekian, kita bisa terima. Tapi jangan dinaik-naikin terus. Ketika Amannya udah 2.600, oh berarti harga wajarnya Medco 1.800 gitu kan. Ya nggak gitu juga caranya. Karena 2.800-nya Aman itu juga udah mahal gitu kan. Betul. Ya. Kayak gitu. Jadi pinter-pinter kita lah. Jadi jangan kemakan seperti itu, terus kita cari pembenaran untuk dasar valuasi kita.
valuasi itu paling gampang untuk cari kebenaran. Asumsinya banyak. Oke. Kemudian ini juga ada pertanyaan nih kok, kalau untuk Humi ya, ini prospektusnya katanya bagus nih, under value juga, tapi dia punya trauma nih dengan GTSI gitu kok. Mungkin karena ini ya kali ya. Jadi kembali lagi ke poin saya, bagaimana saya menilai IPO adalah masalah ownership. Saya rasa itu sudah cukup jawab. Oke, singkat, jelas, dan terjawab ya. Iya, masalah ownership itu sudah cukup jawab. Kenapa saya nggak ambil Humi? Oke. Seperti itu. Ya kita harus peka-peka dikit lah. Kita ngomong ini under value, kayak prospektusnya bagus. Kembali lagi, poin nomor 1 saya screening itu bukan bisnis. Poin nomor 1 saya screening owner. Barang bagus kalau ownernya kayak gitu ya hasilnya kayak gitu juga gitu kan. Gitu ya. Oke, kalau misalkan suatu saham IPO dengan warrant, itu gimana kok? Apakah itu bisa menambah penglaris gitu istilahnya? Oke, jadi gini, biasanya kalau induknya digoreng kan warrantnya ngikut. Jadi kan bisa double cuannya gitu kan. Nah, kalau apakah pasti menarik apa enggak ya lihat juga warrantnya ini ditebus di berapa. Karena warrant ini sebetulnya apa sih? Kita harus tahu, warrant ini kan sebetulnya kepastian pendanaan bagi emiten untuk sekian tahun mendatang di valuasi yang menurut emiten di sekian tahun mendatang itu di situ. Iya kan? Jadi kita tinggal lihat secara bisnis, misalkan nih, barang ini IPO di harga 100, ada warrant, ya kan? Ada warrant, dan dari warrant ini nilai tebusnya 180, dan expirednya 1 tahun. Kita tinggal lihat, emiten ini dalam setahun emang value-nya 180 nggak? Kalau memang dia value-nya nggak 180, ya kemungkinan besar warrant-nya akan worthless gitu kan. Ya berarti ya jangan diikutin. Ya berarti ya kalau kita ngomong warrant-nya cuma pemanis ya, kalau dia naik karena induknya digoreng ya buang aja udah. Jangan ikutin main warrant-nya juga gitu. Yes. Kecuali udah siap rugi ya, kayak gitu. Jadi ya memang intinya kayak gitu. Kita harus tahu sebetulnya warrant ini apa. Warrant ini tuh anggap aja option untuk ditebus. Dimana kalau kalian tebus ini tuh jadi dana segar untuk owner, untuk perusahaan, bukan untuk owner ya, untuk perusahaan. Di valuasi tertentu kayak gitu. Jadi ya kita harus peka lah terhadap warrant ini. Nggak semua warrant bisa berhasil. Ya buat pemanis kalau awal-awal digoreng ya pasti manis gitu kan. Jangan sampai kegoreng aja gitu. Nah, ini tadi ada KOMY juga nih kok bilang katanya kalau mau ikut IPO yang hit rate-nya 10%, join aja di Bernard 88. Asik. Yuk. Sisa buka akun di Ciptadana minimal cuma 50 juta. Kita mau bahas apapun ya Sab ya. Mau dari forex, makro, sampai kita milihin IPO dan stock pick kita kasih semua. Ya, setuju. Betul. Nah, linknya ada di pin ya. Aku udah pin di situ ya, Ci. Ya, mantap. Nah, terus ada pertanyaan lagi nih. Kita masih mau bahas IPO atau gimana nih, Vin? Boleh. Gas. IPO kayaknya. Sebenarnya ini ada juga nih yang ngebahas kok kayak Era Jaya katanya kan nih bentar lagi juga ini ya. Kira-kira ada pandangan nggak kok nih? Oke. Kalau kita lihat Era Lestari itu sebetulnya sumbangsinya terhadap Era Jaya kok nggak salah sekitar 10 atau 15% revenue ya. Jadi jangan diharapin Era Lestari punya market cap kayak Era Jaya. Yaitu jauh gitu kan. Terus kalau kita ngomong nanti valuasinya Era Lestari gimana ya? Valuasinya Era ya pasti ngikut peers-nya lah. Kita ngeliat MAPI ya. MAPI di valuasi yang proper ya. Menurut saya MAPI proper di 1.600-an ya. Ya itu PI berapa tuh MAPI di 1.600-an? Ya kurang lebih Eral ya valuasi normalnya ya ngikutin MAPI lah. Di PI MAPI yang di 1.600-an itu PI berapa. Nah, yang jelas kalau Eral sih IPO benar. Kita tahu ownernya reputable. Terus kita tahu dia juga secara size juga oke. Dan menurut saya sih
Herald ini pendatang baru di ini ya, retail yang mungkin selama ini nggak banyak emiten retail yang kita punya kan di bursa juga kan. Jadi cukup menarik sih bagi saya. Menarik ya kok buat nanti kalau IPO ya untuk Herald. Menarik. Cuma jangan diharapin bisa kayak mercon ngeledak-ngeledak gitu ya biasanya. Kayak gini ya nggak akan jadi mercon sih. Iya. Karena induknya sendiri juga pergerakannya sideways berat ya kok. Betul. Kita lihat juga Betul. 80. Tapi di tengah sideways berat itu ada akumulasi terjadi di induknya ini. Jadi ya oke lah. Kita tinggal nunggu kapan induknya mengakhiri sideways beratnya, sama seperti Medco. Barang-barang yang sideways berat seperti ini cuma butuh satu, sabar. Sabar sama disiplin ya. Kalau sideways-nya ternyata nggak break ke atas tapi break ke bawah ya kita tetap nggak boleh denial gitu loh. Betul. Kayak gitu. Oke. Nah, terus ini juga banyak yang bahas MAHA nih kok. Mahal ini mahal ya. Karena kok MY ya, mahal ini ya. Ya. Itu kalau saya guyonan sama MY karena MAHA ini juga salah satu kontraktornya Bayan, kita ngomongnya semoga dibayankan gitu kan. Gini, to be exact, MAHA ini pada waktu IPO valuasinya sangat murah. Jadi kita juga harus lihat dia punya laporan keuangan, walaupun earningnya dia itu juga dibantu dividen dari MCOL, dibantu dari kenaikan saham MCOL, ya kan? Setelah kita ngomong, dia kan cut off-nya full year 2022. Nah, dari full year 2022, kita lihat ke first half 2023, ya saham MCOL-nya ada penurunan ya, dari harga di nilai buku Desember 2022 sama di Juni 2023 kan masih ada penurunan. Terus dividen juga belum terima. Ya di sini menurut saya sih earning dari MAHA kemungkinan akan susut 100-125 M. Nah, dengan earning yang susut 100-125 M itu berarti PI-nya MAHA ya kita ngomong valuasinya dia just right di berapa? 230-an. Makanya ketika tadi dia dibawa ke bawah 200, pasti ada perlawanan, orang mulai buy karena merasa murah gitu kan. Ketika dia di atas 250, 260, ya beberapa orang yang memang beli karena masalah value-nya dia pasti akan take profit. Karena dari awal di grup saya juga ngomong dia just in price di 220 atau 230. Jadi di median harga itu saya ngomong saya pasti take profit. Seperti itu. Masalah naik lagi we don't care ya, kita kan tujuannya satu, kita beli karena murah. Berarti kan dijual kalau udah on the price atau mahal. Ya kita harus keep di situ. Jangan dibeli karena murah, begitu dikasih kesempatan jual, wah nanti bisa lebih mahal. Akhirnya balik ke murah lagi, bingung gitu kan. Benar. Itu terjadi. Gitu. Kenapa? Biasa itu yang terjadi ya. Nah, jangan takut untuk TP gitu kan. TP itu enggak pernah salah. Terlepas habis kita TP naik lagi, ya itu rezekinya yang beli dari kita, Pak. Masa habis beli dari kita harus rugi terus? Kan enggak lah. Justru kalau kita habis TP ternyata lanjut naik, kita ini berbagi rezeki sama orang. Itu lebih berkah biasanya. Oke. Mungkin tadi ada ide menarik, katanya mau invite partisipan yang mau nanya langsung ke Kobernas. Siap. Boleh. Silahkan. Ini kita kasih waktu dulu ya, Ci. Oke. Barangkali ada partisipan yang mau join live ini langsung untuk tanya-tanya langsung sama Kobernas gitu ya. Silahkan. Jarang-jarang kan bisa join. Atau MB aja nih kita geret naik ke atas nih. Ini kan Coba lagi gemar. Benar. Lagi gemar IPO juga nih MB ini. Coba tolong KM. Oh MB, aku coba izin invite ya. Atau mungkin partisipan yang nonton juga welcome kalau misalnya mau tanya-tanya langsung ke Kobernas. Nah, ini ada pertanyaan juga kok, mungkin sembari kita tunggu ya kok. Mungkin kalau misalnya bahas terkait dengan banking nih kok, karena belakangan juga kan tadi banyak pertanyaan lah, bukan hanya big banks, misalnya kayak tadi BTPS, BTN. Kira-kira Kobernas ada nggak nih yang jadi watchlist Kobernas nih? Kalau saya sih yang nomor 1 BTN ya bagi saya. Wah, lagi di luar nih.
Wah, Cuman mau nunjukin, aku ada di grupnya Ko Bernard, cuma mau nunjukin ini. gimana? Gitu. Wih, panjang ini, cuma mau nunjukin ini. Wih. Dadah ya, sorry ya, aku ganggu ya. Dadah. Benar-benar ya. Iklan lewat. Oke, jadi kalau bahas bank ya, saya sih paling suka kondisi bank yang lagi turnaround, karena biasanya bank yang turnaround itu nggak kaleng-kaleng kalau ngasih return gitu kan. Nah, dalam hal ini yang saya paling suka itu BTN, bukan BTPS. Ini preferensi pribadi. Dan saya ada posisi di dalam, jadi harap di note. Mungkin pandangan saya sedikit subjektif gitu kan, karena saya juga ada posisi. Nah, bagi saya BTN ini kan kemarin hurdle di masalah NPL selama masa restrukturisasi COVID, ya kan? 2020, 21, 22. Dan di situ akhirnya NPL-nya dia meledak. Akhirnya dia harus red issue, restructuring dia punya permodalan, dan at least dia udah punya duit nih untuk restructuring. Dan sekarang semua BTP-nya dia, kalau dulu kan dia restructuring, lama baru sekarang meledak jadi bad debt. Sekarang kan dia langsung setiap orang yang terlambat bayar langsung degradasi ke call 2, ke call 3 langsung masuk ke NPL gitu kan. Jadi lebih terkontrol, nggak langsung meledak. Dan berikutnya yang jelas si BTN ini sendiri fokusnya sekarang udah berbeda. Yang awalnya dia fully fokus ke FLPP, perumahan subsidi. Nah, sekarang dia mulai melihat ceruk untuk mendukung big developer karena merasa big developer ini lebih resilient, lebih kuat untuk dihadapkan terhadap model-model krisis seperti COVID. Karena kalau kita lihat selama COVID memang semua terjadi restructuring ya, termasuk BCA dengan KPR BCA-nya pun terjadi restructuring. Tapi yang paling cepat recovery itu ternyata yang perumahan yang middle up. Ternyata semua orang yang ngambil KPR middle up itu lebih gampang untuk recovery secara income, lebih resilient terhadap gejolak ekonomi dibandingkan yang menengah ke bawah seperti itu. Jadi ini yang menyebabkan BTN mulai swift dan dengan tim barunya dia, as I know dia baru bedol desa ya dari Bank Jabar. Ini tuh harusnya tim yang benar-benar kuat di funding. Jadi tim fundingnya dia kuat, harusnya bagi saya BTN ini dengan valuasi yang saat ini ada peluang yang cukup gede. Murah loh valuasinya, 0,6 book value dengan kondisi pendapatan yang menurut saya sekarang ada di bottom ya, udah di bottom. Jadi kita ngelihatnya patokannya nggak di atas nih, patokan di bottom itu paling enak, low base itu paling enak gitu kan. Terus yang kita lihat juga simple, BTN ini proxy perumahan. Ini sekaligus menjawab tadi ada yang tanya sektor properti gimana. Ya bagi saya sektor properti termasuk yang favorable gitu kan dengan penurunan bunga, walaupun jangan diharapkan wah nanti pendapatannya meledak, enggak. Karena waktu 2022-23 ini dari 21 sebetulnya sektor properti itu pendapatannya udah meledak. Dari mana? Dari booming komoditas. Dari booming komoditas itu udah meledak. Dan itu tercermin di semua laporan keuangan CTRA, BSDE itu meledak semua. Jadi kalau mungkin kita ngomong pekerjanya tambang, pekerjanya kebun di luar pulau itu belinya CTRA, bosnya tambang, bosnya kebun itu belinya BSDE gitu kan, rumahnya. Jadi dua emiten ini yang paling menikmati dari booming komoditi, sehingga mereka udah cukup di high base. Ini yang harus kita tekankan. Nah, dengan penurunan suku bunga, apakah dia bisa growth lagi? Growth bisa, tapi jangan diharapkan segede waktu itu. Oke, jadi potensial upside-nya bisa dikatakan juga udah lumayan tipis. Betul, walaupun yang BSDE menarik ya, dia barusan breakout ya. 1180-nya breakout, dan sekarang dia pullback after breakout, ini ada kesempatan untuk re-entry di sekitar 1140, 1150. Nah, itu baru nanti kita bisa nikmatin tuh. Ya, upside tapi udah terbatas ya. Tapi kalau ke 13, 14 saya rasa masih bisa lah. Kayak gitu. Oke. Kita mau bahas apa lagi nih, Vin? Mungkin ada beberapa company yang mungkin udah tadi banyak yang tanya. Ya, mungkin kalau dari result dari BSD sendiri kan, kalau kita tahu mereka udah mencapai lebih dari
50% marketing sales ya kok di Betul, segmen kemarin ya. betul. Gitu. Jadi bagaimana dengan SMRA nih kok? Kan biasanya kalau SMRA lebih lajunya lebih kenceng nih, tapi ternyata BSDE yang justru lebih kenceng sama Citra ya. Ya, karena gini, BSD sama Citra itu ya boleh dibilang by sales number mereka represent, booming commodity itu represent di sales number mereka gitu kan. Mereka benar-benar proxy dari booming commodity yang sering kita bahas. SMRA sendiri itu sebenarnya kan banyak bermain di mall ya. Mereka banyak bermain di mall. Nah, sama seperti Pewon sendiri kan juga nggak kemana-mana tuh. Nah, karena apa? Terlepas dari revenue mereka dari tenan-tenan udah balik, ya tapi mereka punya revenue ini ketaker, ya kan? Mallnya segitu-segitu aja, ya paling dari nggak ada jadi ada yang bayar, ya ketaker gitu kan. Valuasinya mau growth kemana juga ketaker gitu kan. Jadi ya, menurut saya mereka nggak akan bisa sefantastik untuk seperti BSD dan CTRA. Tapi yang kita lihat satu kalau dari Sumarekon, dia ini berhasil survive dari restructuring untuk jualan beberapa mall dia. Jadi secara keuangan dia udah nggak batuk-batuk darah lagi nih. Nah, kalau dengan kondisi seperti ini, ya saya percaya sih harusnya kalau dia bisa break di 710 dengan bagus, ya potensi ke 800-810 itu masih ada. Dan 640 sekarang ini benar-benar disupport nih. Sebelum dia patah tren bikin lower low. Nah, itu baru kita mungkin exit dulu. Tapi kalau kondisi ini masih terjaga, pas disupport, resiko rendah, kita mau masuk Sumarekon juga oke. Seperti itu. Oke. Kemudian kalau kita move sektor nih kok, kan tadi sempat di-mention bahwa suku bunga bakal turun nih. Nah, ini bagaimana dengan prospek bank-bank digital nih kok? Seperti mungkin teknologi juga nih. Karena sempat kita lihat beberapa saham kayak Arto, kemudian Goto juga sempat gerak-gerak gitu ya. Nah, kalau saya pribadi, suku bunga turun itu is a good thing. Pasti mereka lebih gampang untuk cari funding karena duit sekarang akan lebih prefer ke risky asset lagi. Salah satunya venture capital itu kan pasti juga lebih gampang lagi cari investor gitu kan. Kalau venture capital cari investornya gampang, mereka bisa nembak ke saham-saham ini. Tapi mereka nggak akan ngawur seperti dulu yang baunya tech, baunya startup semua mereka betting gitu kan. Nggak peduli ini tech-nya tech-tekan atau tech asli semua di betting gitu kan. Nah, kalau sekarang ya pasti mereka lebih milih ya yang ada prospek untuk beneran jadi, ya itu pasti nanti yang akan kebanjiran inflow. Dan kita perlu tahu sektor tech ini rata-rata under own. Banyak fund yang udah buang. Seperti yang kita lihat 2-3 hari ini MPPA sama MLPL itu adalah cerminan dari kondisi emiten yang under own. Begitu ada katakanlah fund yang masuk langsung harganya ngibrit kemana-mana gitu kan. Nah, ini akan terjadi pada tech-tech yang memang punya prospek. Seperti itu. Nah, kalau boleh dibilang, saya ini mungkin diomong orang dutanya Bukalapak gitu kan ya. Tapi bukan karena tanpa alasan. Memang valuasinya murah. Valuasinya murah dan kita tahu bisnis warungnya dia secara operating income juga menghasilkan. Take rate dia dari 1% sampai 2% lebih itu bisa bertahan. Artinya apa? Bisnis modelnya dia bagus. Orang mau bayar lebih untuk bisnis model dia gitu kan. Dan di situ pun hasilnya juga ada growth di salesnya dia, GMV, GTV-nya dia juga growth di warungnya dia. Nah, itu yang saya liatin sih untuk saat ini. Dan juga tek-tekan lain, ya yang kita tahu apa ya, Bang Arto itu boleh dibilang leadernya dari Digibank lah ya. Dan kita tahu Bang Arto ini duit banyak. Jadi untuk masa permodalan juga nggak akan bermasalah. Dan dia merupakan sarana pembayaran dari Goto. Jadi kalau Goto mau bikin Go Finance untuk masalah dia punya pendanaan buyer dan seller, itu pasti yang dipakai dua. Yang satu multi finance-nya Bovin, yang satu kakinya pasti banknya si Arto. Entah Arto nanti kasih lending ke Bovin, Bovin yang ngasih ke buyer seller. In any way, Arto sama Bovin yang pasti akan menikmatin dari setiap growth yang ada di Goto. Malah Goto ini tuh sumber komoditasnya. Jualannya Goto ini cuma komoditas untuk cari revenue di financial sektornya kayak gitu. Ya. Oke. Mungkin
last question nih kok, Siap. sebelum 2 menit terakhir. Bagaimana dengan sektor multi-finance nih kok? Karena kalau multi-finance kita ingat Bevin ya kok. Itu lumayan berkaitannya dengan Goto juga gitu. Itu bagaimana? Jadi kalau multi-finance yang ada sekarang, contoh nih Kevin yang hasilnya sangat-sangat luar biasa ya. Salah satunya karena dia ada write-off ya, write-off utang juga. Nah, ini banyak terjadi di multi-finance nih. Karena kemarin kan banyak bad debt di 2021-2022. Bad debt ini di write-off, mereka dari low base, income-nya pasti terbang semua. Ya ini yang namanya turnaround juga gitu kan. Makanya rata-rata emiten multi-finance ya gila gitu kan. Flow-nya gila. Dan kita juga tahu bahwa emiten multi-finance semua under own. Baik retail ataupun insti, semua itu sebelum ini siapa sih ngelirik Warm Finance? Yeah. Saya rasa saya tanya orang, lu punya Warm F nggak? Warm F apaan gitu kan? Lu punya MFIN nggak? Hah? MFIN apaan? Emang ada ya emiten MFIN gitu kan? Nah, kayak gitu-gitu kan. Jadi memang ini barang under own. Begitu kelihatan result yang bagus ya orang pasti berebut. Kayak gitu sih. Jadi kalau sekarang kita berharap udah di high pace seperti ini untuk lanjut growth yang sebagaimana lagi, ya manage ekspektasi. Ingat, nggak ada barang itu naik terus. Yang naik terus itu cuma uang belanja bini. Sama uang sekolah kok. Mau sehat nih ya. Koko Bernard dan Cici Zap. Nasib mama bapak nih. Oke, mungkin 1 menit terakhir closing statement dari Cizap atau Ko Bernard. Ko Bernard. Boleh. Silahkan kok. Oke, kalau saya sih simple. Market ini tuh jangan ditakutin. Kita harus bisa seize opportunity. Jadi jangan cuma ngelihat, dengar dari orang, wah 2023 gelap, resesi. Sampai tengah tahun nggak ada tuh. Iya kan? Jadi kita itu harus stay in the middle dan tetap fokus dan lihat secara benar-benar secara di tengah lah, objektif kayak gitu kan. Jadi ya jangan asal ngikutin kata orang lah, kita sendiri bisa menilai kok. Market itu jangan ditakuti tapi dicari opportunity-nya. Bagi saya sih kayak gitu sih. Oke. Mantap banget. Oke. Thank you nih buat Ko Bernard, buat waktunya. Kita hampir 1 jam ya. Ngobrol-ngobrol. Sama-sama. Yang udah pasti nanti soon kita bakalan ada IG live lagi bareng Ko Bernard. Karena kita akan emang rencananya bikin secara berkala ya Ko ya. Untuk nanti topik-topik tentunya akan lebih menarik buat dibahas. Thank you Ko. Thank you Gavin, thank you Sabrina. Thank you Ciza.